Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sekalian, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Pada video ini kita akan membahas uji kompetensi bab 6 nomor 16 ya, sampai dengan 30 halaman 97-98. Langsung saja dari sekalian yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Untuk pembahasan halaman 96-97 nomor 1 sampai dengan nomor 15, adik-adik bisa klik link di atas atau bisa klik link di deskripsi. Untuk pembahasan 1 sampai 15-nya ya. Nah, sekarang kita akan bahas nomor 16 sampai dengan nomor 30. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 16. Luas permukaan kerucut yang volumenya 1004,8 cm3, tinggi 15 cm dan nilai Pi 3,14 adalah. Yang diketahui di sini adalah volume. Jadi ini volume sama dengan 1004,8 cm3, kemudian tingginya 15 cm, nilai Pi-nya 3,14, ditanya luas permukaan kerucut. Oke, kita jawab di sini ya. Kita jawab. Karena yang diketahui volume, kita gunakan rumus volume 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Volumenya 1004,8, 1/3 dikali Pi-nya 3,14 dikali R kuadrat dikali T-nya 15. Adik bisa coret 15 dengan 3. 15 bagi 3 ini 5, ini tinggal 1. Jadi ini 1004,8 sama dengan 3,14 dikali 5, ini hasilnya 15,7 ya. R pangkat 2. Jadi R pangkat 2 1004,8 dibagi 15,7. Ini R pangkat 2 sama dengan 64. Jadi R-nya akar dari 64. R akar dari 64 jadi 8. Nah, untuk luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah luas permukaan kerucut ya, Pi dikali R dikali R ditambah S. Kita cari terlebih dahulu S-nya. S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. S itu garis pelukis ya. R-nya tadi sudah didapatkan 8, sedangkan T-nya 15. Ini kuadrat ya. 8 kuadrat, 64 ditambah 15 ini 225. Jadi akar dari 289,17. Nah, ini dapat S-nya 17 cm. Baru kita bisa gunakan untuk mencari luas permukaan kerucut. 3,14 dikali R-nya tadi 8 dikali 8 ditambah S-nya 17. Kita geser dikit. 3,14 dikali 8 dikali 25. 3,14 dikali 8 kali 25 200 ya. Jadi 628. Hasilnya adalah C, cm persegi ya. Cm persegi ini C. Soal nomor 17. Sebuah benda padat terdiri dari gabungan sebuah tabung dan sebuah kerucut seperti gambar di samping. Volume benda tersebut adalah. Langsung saja di sini untuk tabung dan kerucut jari-jarinya 7. Yang diketahui R-nya 7 ya. Kemudian tinggi tabung ini 18 cm, tinggi kerucutnya di sini 42 dikurang 18. Jadi berapa ini? 24 ya. 24 cm. Kita diminta cari volume gabungan. Ditanya volume gabungan. Gabungan tabung dan kerucut. Saya jawab
Penyelesaian volume ini pi R kuadrat dikali T, ini volume tabung ya. Kalau kamu mau buat, adik-adik membuat ya. Volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, ini. Volume kerucutnya 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Di sini jawabannya masih dalam bentuk pi semua, jadi pi-nya tidak usah kita ganti. R-nya 7 dikali 7 dikali T tabung 18. Ditambah 1/3 dikali pi dikali 7 kali 7 dikali T kerucutnya 24. Ini kita bisa coret 24 ya. Jadi kita kerjakan dulu. Jadi masing-masing seperti ini. Oke. 7 kali 7, 49. 49 dikali 18. 882 dikali pi. Jadi tetap pi. Ini 24 dibagi 3, 8 ya. Jadi 7 kali 7, 49 dikali 8, 392 pi. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 882 ditambah 392. Hasilnya 1274 pi centimeter kubik. Jadi 1274 ini jawabannya A. Itu untuk soal nomor 17. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Sebuah benda logam berbentuk kerucut dengan panjang jari-jari 4 cm dan tinggi 9 cm. Dimasukkan ke dalam sebuah tabung berisi air yang berdiameter 10 cm. Nanti ini R kerucut ya, R kerucutnya ini 4 cm, sedangkan tinggi kerucutnya ini diketahui ya 9 cm. Ini akan dimasukkan ke dalam tabung yang berdiameter 10, berarti R tabung, kakak singkat saja, RT. Ini 10 dibagi 2, jadi 5 cm ya, karena diameternya 10 di sini. Kenaikan tinggi permukaan air dalam tabung dengan nilai Pi 3,14 adalah. Artinya nanti volume tabung dengan volume kerucut ini akan sama. Jadi kita buat di sini volume tabung sama dengan volume kerucut. Volume tabung pi dikali R kuadrat dikali T, volume kerucut 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Pi-nya 3,14, sebenarnya tidak usah kita ganti, tidak apa-apa, karena bisa kita coret ini ya. Nah, ini pi dengan pi kita coret, jadi tinggal R kuadrat dikali T. R kuadratnya ini R tabung, jadi ini 5 ya. 5 dikali 5 dikali T. Ini 1/3 dikali R tabung, R kerucut ya ini ya. Yang kedua ini R kerucut berarti 4 kali 4. Dikali tinggi kerucutnya 9. 9 dibagi 3, 3. Jadi ini 25T sama dengan 4 dikali 4, 16. 16 dikali 3, 48. Jadi tinggi tabungnya 48 dibagi 25. Ini dapat hasilnya adalah 1,92. Jadi kenaikannya adalah 1,92 cm. Jawabannya A. Kenapa Kak sama volume tabung dan volume kerucut? Karena kan air ini masukkan ke dalam tabung itu sebanyak volume kerucut. Jadi volume tabung dengan volume kerucut itu sama. Nah, jadi ketika volume kerucutnya dimasukkan ke tabung, tinggi tabungnya bisa jadi berapa, jadi kita cari pakai volume tabung gitu. 19. Perhatikan gambar berikut. Volume bangun ruang pada gambar tersebut dengan nilai Pi 3,14 adalah. Oke, kalau kita perhatikan gambar, di sini bola dengan jari-jari 12 cm. Kemudian bola ini dipotong 1/8 ya. Karena ini setengahnya. Kemudian di bagian atas ini kita kita iris ya 1/8-nya, berarti volume bolanya ini adalah tinggal 7/8 bagian karena sudah dikeluarkan 1/8. Jadi volume 7/8 bola yang kita cari ya. Nah, volume 7/8 bola.
7/8 dikali volume bola, 4/3 dikali pi kali R pangkat 3. Ini kita bisa coret 4 dengan 8, ini 1, ini tinggal 2. 7 kali 1 7 per 2 kali 3 6. Dikali pi-nya di situ diketahui 3,14 dikali R bolanya 12 kali 12 dikali 12. Jadi ini kita coret 12 dibagi 6 tinggal 2. Jadi tinggal 7 dikali 7 dibagi 1 ya, 7 dikali 3,14 dikali 2 dikali 12 dikali 12. Jadi 7 dikali 3,14 dikali 12 kali 12 144 dikali 2 288. 7 dikali 3,14 dikali 288, hasilnya adalah 6330,24 cm kubik. Jawabannya C ya. Oke. Lanjut soal nomor 20. Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 21 dan nilai pi 22/7. Volume bola terbesar berarti volume bolanya untuk R bola atau diameter bola ya. Diameter bola ini sama dengan rusuk kubus. Jadi diameternya 21 cm. Kalau kita jadikan jari-jari 21 dibagi 2 cm jari-jarinya. Karena kalau lebih dari 21 otomatis tidak akan masuk ya. Pi-nya ini 22/7 ya, diketahui sudah ya. Di soal sudah ada 22/7. Kemudian kita diminta cari volumenya. Volumenya 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. 4/3 dikali pi-nya kita gunakan 22/7 dari soal, R-nya 21. 21/2 dikali 21/2 dikali 21/2. Kakak tidak bagi karena bisa dicoret aja nanti. Ini 7 dengan 21 dibagi 7 ini 1, ini 3 ya. 3 dengan 3 coret bagi 1 bagi 3 dapat 1 bagi 3 dapat 1. Kemudian 4 ini dengan 2 ini ya. Nah, 2 kali 2 4, tinggal 1 juga. Kemudian yang 22 ini dengan 2. Nah, ini tinggal 1, ini tinggal 11. Jadi ini 1 kali 11, 11. 11 kali 1, 11. Tinggal 11 dikali 21 dikali 21. Di bawah penyebutnya 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 tetap 1 ya. Jadi tinggal 11 dikali 441. Jadi hasilnya adalah 141 dikali 11, kita hitung dari belakang, 1584. Jadi 4851 cm kubik. 4851B ya. Nah, ini untuk soal nomor 20. 21, luas permukaan bola yang volumenya 113.040 cm kubik. Diketahui volume bola 113.040. Kemudian pi-nya 3,14. Luas permukaan bola ini rumusnya adalah 4 dikali pi dikali R kuadrat. Jadi kita harus cari dulu ya. Ini tanya luas permukaan bola. Kita cari dulu jari-jarinya. Karena diketahui volume, jadi kita gunakan rumus volume. Penyelesaian 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Kita mau cari R-nya dulu. Volumenya 113.040 sama dengan 4/3 dikali pi-nya 3,14 dikali R pangkat 3. Kalau geser ke sini. Ini kita turunkan 113.040 sama dengan 4 dikali 3,14. 4 kali 4, 16. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5, 12. 12,5 per 3 R pangkat 3. R pangkat 3-nya kita kedepankan. Ini kita kali, tapi dibalik ya.
Nah, dikali 3 dibagi 12,56. R pangkat 3 sama dengan 113.040 dikali 3. Ini hasilnya adalah 339.120 dibagi 12,56. Jadi R pangkat 3-nya ini sama dengan 27.000. 27.000 berarti R-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 27.000 30 cm. Nah, baru kita bisa cari luas permukaannya ya. Nah, ini kakak garis jangan 4 dikali Pi-nya kita gunakan 3,14, R-nya 30 kali 30 kali 30 ya. R pangkat 2. Nah, jadi tinggal kita cari saja 4 dikali 30 kali 30 900 ya, 3,14 kali 900. Nolnya kita coret 2, ini berarti komanya habis. Jadi tinggal 4 dikali 314 dikali 9. 314 dikali 36, panjang banget ini. Nah, langsung aja boleh adik-adik ya. Jadi nomor 21 11.304. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 21 cm persegi. 11.304 jawabannya C ya. Nah, nih. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 22. Luas permukaan sebuah bola 154 cm persegi. Volume bola tersebut dengan menggunakan pi 22/7 adalah. Jadi di sini diketahui luas permukaan bolanya 154 ya. Kemudian yang ditanya adalah volume. Ini pi-nya 22/7. Jadi kita cari dulu R-nya, luas permukaan bola sama dengan 4 dikali pi dikali R kuadrat. 154 4 dikali 22/7 dikali R kuadrat. Ini kalau kita kedepankan R kuadrat 154 dikali 7 dibagi 4 kali 22 88. Jadi R kuadrat sama dengan ini 154 dibagi 88. Itu sama dengan 1,75 ya. Atau kita langsung kali aja 154 dikali 7 dibagi 88. Hasilnya adalah 12,25. Nanti R-nya akar dari 12,25. Ini sama dengan 3,5 cm untuk jari-jarinya. Kemudian yang ditanya adalah volume. Jadi volumenya 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. 4/3 dikali 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 3,5. R-nya tadi ya. Ini kita coret, bagi 3,5 1, ini tinggal 2. 22 dibagi 2, ini 1, ini 11 ya. Tinggal 4 dikali 11 dikali 3,5 kali 3,5 dibagi 3. Ini kalau kita kalikan semuanya dapat 539/3 sama dengan 179,66666. Kita bulatkan jadi 0,67 cm kubik. 179,67. Jawabannya B. Oke. Ini untuk soal nomor 22. Soal nomor 23. Kubah sebuah masjid berbentuk setengah bola akan dilapisi aluminium di sisi luarnya. Jika panjang jari-jari kubah 10,5 meter, luas minimum aluminium yang diperlukan adalah. Untuk soal nomor 23 ini diketahui setengah bola ya. Jari-jarinya 10,5 cm. Nah, kita diminta luas setengah bola. Jadi luas setengah bola ya. Untuk luas setengah bola ini rumusnya berarti
1/2 dikali 4 dikali pi dikali r kuadrat. Atau bisa kita gunakan 4 dibagi 2. Jadi 2 ya, 4 kali 1 bagi 2 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, di sini jari-jarinya 10,5. Jadi kita bisa gunakan 22/7 dikali 10,5 dikali 10,5. 10,5 dikali 2 ini hasilnya sama dengan 21 ya. Nah, 21 dibagi 7 jadi 3. Ini 1 ya, ini 1, yang di sini 3. 22 dikali 3 66. 66 dikali 10,5. Jadi hasilnya adalah 693 cm persegi. Oh sorry, meter ya. 693 meter persegi. Jadi jawabannya adalah nggak ada ya. Di sini meter, tapi di sini ya berarti ini aja lah. Kalau mungkin ini salah satuan ini ya. 693 cm persegi. Harusnya meter ya. Soal nomor 24. Untuk membuat tenda tanpa alas seperti gambar di samping digunakan kain terpal dengan harga 8.000 per meter persegi. Harga seluruh kain terpal yang diperlukan adalah, jadi luas permukaannya karena di sini tanpa alas, ini berarti sama dengan luas selimut tabung ditambah luas selimut kerucut ya, luas selimut kerucut. Luas selimut tabung 2 dikali pi dikali r dikali t ditambah luas selimut kerucut pi dikali r dikali s. Kita cari s kerucutnya terlebih dahulu. Ini jari-jarinya 3 ya, berarti di sini 3. Ini panjang jari-jarinya 3. Kemudian ini tinggi tabung 3. Ini seluruhnya tinggi dari atas ke bawah 7, berarti 7 kurang 3 jadi 4. Nah, kita cari garis pelukisnya untuk kerucut. Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akarnya jadi 5 cm. Berarti ini garis pelukisnya 5 cm. Kita gantikan di sini 2 dikali R-nya 3, jadi kita gunakan Pi-nya 3,14 aja. 3,14 dikali R-nya 3 dikali tinggi tabungnya 3. Ini tinggi tabung ya. Ditambah 3,14 dikali R-nya sama dengan R tabung dikali S-nya 5. 2 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3 9. 9 dikali 2 18. Kemudian 3,14 dikali 18. Ditambah ini 3,14 dikali 3 kali 5 15. 3,14 dikali 18 56,52. Ditambah 3,14 dikali 15 ini 47,1. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 103,62 meter persegi. Nah, yang ditanya adalah harga seluruh kain terpal. Berarti harganya ini tadi per meter perseginya 8.000. Berarti 8.000 dikali 103,62. Jadi harga yang harus dibayar adalah 828.960 rupiah. Jawabannya adalah 828.960 B ya. Nah ini B. Lanjut ke soal nomor 25. Gambar di samping adalah sebuah bandul yang terdiri dari belahan bola dan kerucut. Panjang garis pelukis AC 20, ini diketahui AC 20, OB 12, jari-jari ya. S-nya 20, OB-nya jari-jari 12 cm. Nilai Pi-nya 3,14. Jika berat setiap 1 cm kubik, 1 cm kubik ini sama dengan 10 gram.
maka berat bandul tersebut adalah, kita cari volumenya. Jadi volumenya adalah volume kerucut ditambah volume setengah bola, karena tadi berbentuk belahan bola. Volume kerucut 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Volume setengah bola berarti 1/2 dikali 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Ini kita gantikan aja langsung. Pi-nya pakai 3,14. Jari-jarinya 12 dikali 12. Tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut ini kita harus cari pakai Pitagoras, ya. Jadi T-nya akar dari S-nya 20 kuadrat dikurang jari-jarinya 12 kuadrat. 400 ya dikurang 144 jadi 256. Akarnya 16, berarti tingginya 16 di sini ya. Nah, kemudian ditambah, ini kita coret saja 4 dengan 2, ini 1, ini 2. Jadi tinggal 2/3 dikali 3,14 dikali R-nya 12 kali 12 kali 12. Nah, kita tinggal kalikan. Ini tadi 1/3 ya. Kita coret dengan 12 jadi 4. Jadi tinggal 3,14 dikali 4 kali 12 48. 48 dikali 16. 48 dikali 16 ditambah ini 3 dengan 12 bisa kita coret, bagi 3 ini 4, ini 1. Jadi 2 dikali 4 8 ya. 3,14 dikali 8 dikali 4 dikali 12 dikali 12 144. Nah, ini bagian yang depan kita kalikan terlebih dahulu. 3,14 dikali 48 dikali 16 hasilnya 2411,52 ditambah ini 3,14 dikali 2 ya dikali 8 dikali 144 hasilnya adalah 3617,28. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 60.000 ya. 6028,8. Nah, ini untuk volume bandul cm kubik. Kemudian di sini setiap 1 cm kubik adalah 10 gram beratnya. Maka berat bandul tersebut adalah, tinggal kita kali saja dengan 10. Jadi ini kita kali 10 gram sama dengan 60.288 gram ya, gram. Nah, tinggal kita bagi 1000 karena di sini seluruhnya dalam kilogram. Kalau kita bagi 1000 berarti jadinya 60,288 kilogram. Jawabannya adalah C, 60,288 kilogram. Itu soal nomor 25. Nah, kita lanjut ke soal nomor 26. Perhatikan gambar bandul di samping. Jika tinggi tabung 10 cm, T tabung ini 10 cm, jari-jari alas tabung R-nya 5 cm, Pi-nya 3,14 diketahui ya. Maka luas permukaan bandul adalah, yang diminta adalah luas permukaan bandul dari atas. Berarti ini luas lingkaran Pi R kuadrat ditambah luas selimut tabung 2 dikali Pi dikali R dikali T ditambah luas setengah bola 2 dikali Pi dikali R kuadrat. Kita bisa gunakan sifat distributif. Nah, ini Pi R kuadrat, ini 2 Pi RT, ini 2 Pi R kuadrat.
yang sama adalah pi dengan R. Jadi pi dikali R. Nah ini kan PR kuadrat, dikeluarkan PR berarti tinggal R. Ini 2PRT dikeluarkan PR berarti tinggal 2 dikali P. Ini 2PR kuadrat dikeluarkan PR berarti tinggal 2R. Nah kita gantikan 3,14 ya, dikali R nya 5 dikali 5 ditambah 2 kali T, T nya 10, jadi 2 dikali 10 20, 2 dikali R, R nya 5 jadi 10. 3,14 dikali 5, ini hasilnya 15,7 dikali 20 tambah 10 tambah 5 35. Jadi kalau kita hasilkan 549,5 cm persegi. Jadi jawabannya adalah B ya, ini B. Nah, ini soal nomor 26. Untuk adik-adik yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. 27. Gambar di samping merupakan sebuah topi. Jika topi terbuat dari kertas karton, maka luas kertas karton minimum yang diperlukan adalah. Berarti ini topinya ada apa ini listnya begini ya. Berarti ini kita akan cari luas karton seluruhnya. Pertama luas selimut kerucut ya, ditambah ini luas lingkaran besar. Luas lingkaran besar dikurang ini besar dikurang luas lingkaran kecil. Kenapa dikurang luas lingkaran kecil? Karena kan di sininya dalamnya ini kan bolong ya. Jadi kan jadi dikurangi, jadi tinggal yang ini. Nah, luas selimut kerucut pi dikali R dikali S ditambah luas lingkaran besar pi dikali R kuadrat dikurang luas lingkaran kecil pi dikali R kuadrat. Ini S-nya belum tahu, kita cari dulu S-nya dengan menggunakan Pitagoras. Jadi R-nya 5, R kuadrat ditambah T kuadrat, 15 kuadrat. 5 dikali 5, 25 ditambah 144 ya. Jadi 169. Akal 169 berarti 13, S-nya 13. Pi-nya kita gunakan saja 3,14. Dikali jari-jari kerucut 5 dikali garis pelukisnya 13. Nah, ini untuk selimut kerucut. Pi dikali R. Ini lingkaran besar, berarti dari tengah sampai pinggir ini 8 ya. Nah, jadi dikali 8 dikali 8. Kita ganti aja langsung pi-nya 3,14 ya. Nah, ini 3,14 dikali 8 dikali 8 dikurang 3,14 dikali R-nya yang dalam ini. R dalam ini berarti 5 dikali 5. Kita kalikan satu persatu. Jadi 3,14 dikali 5 dikali 13 hasilnya adalah 204,1 ditambah 3,14 dikali 8 dikali 8 200,96 dikurang nih yang terakhir ya, dikurang 3,14 dikali 5 dikali 5 78,5. Kita jumlahkan, kemudian kita kurang, hasilnya adalah 326,56 cm persegi. Jawabannya adalah B. Nah, ini ada B. 28. Perhatikan gambar berikut. Diketahui luas permukaan bola masing-masing 616. Luas permukaan terkecil balok yang dapat memuat bola tersebut adalah. Artinya kita harus cari dulu berapa panjang balok, berapa lebar balok, berapa tinggi balok ya. Nah, panjang balok ini sama dengan 2 kali diameter bola. Berarti kita harus cari jari-jari bola dulu ya. Di sini diketahui luas permukaan bola masing-masing. Jadi luas permukaan bola
4 dikali Pi dikali R kuadrat. Pi-nya kita gunakan 22/7 saja. 616 sama dengan 4 dikali 22/7 dikali R kuadrat. 616 sama dengan 88/7 dikali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 616 dikali 7 dibagi 88. Kita coret, dibagi 88 ini 1, ini kita bagi 88, ini adalah 7. 7 dikali 7 49. Jadi akarnya R-nya jadi 7 cm. Nah, berarti jari-jarinya 7. Berarti kalau dari sini kan jari-jari nih. Ini jari-jari, 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 jari-jari. Berarti panjangnya ini 4 kali jari-jari, jadi 28. Ya, karena jarinya kan 7. 7, 7, 7. Nah, untuk lebarnya sama dengan diameter bola ya. Dari sini ke sini berarti diameternya 14. Tingginya juga sama dengan diameter bola, jadi 14. Yang ditanya adalah luas permukaan terkecil balok. Luas permukaan balok LPT sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. 2 dikali panjangnya 28 dikali lebarnya 14, panjangnya 28 dikali tingginya 14 ditambah lebar 14 kali tinggi 14 sama dengan diameter ya. 2 dikali 28 dikali 14 392 di 392. 28 dikali 14 lagi 392 196 14 kali 14. Jadi hasilnya 2 dikali, kita jumlahkan semua, 392 392 196, ini 980. Jadi hasilnya adalah 1960 cm persegi. 1960 cm persegi berarti jawabannya adalah D. Nah, ini D. Kita lanjut soal nomor 29. Perhatikan gambar. Perhatikan gambar topi berbentuk kerucut terbuat dari karton berikut. Jika diameter lingkaran alas 21, ini diameternya 21 ya. Diketahui D-nya 21 cm ya. Berarti jari-jarinya ini kita bisa buat 21 dibagi 2 ya. Kemudian luas karton minimal yang diperlukan untuk membuat 3 buah topi tersebut. Tingginya 14. Jadi ini tingginya 14. Kemudian jari-jarinya 21/2. 21/2 ini sama dengan 10,5. Kita bagi saja. Nah, untuk cari luas permukaannya, luas permukaan bukan luas permukaan ya, luas selimut, karena kan bawahnya ini bolong ya, untuk masukkan kepalanya kan. Luas selimut kerucut karena dia buat 3 buah, berarti 3 dikali Pi dikali R dikali S. 3 dikali tingginya 22 tingginya 14 ya. Kita cari S-nya dulu. S sama dengan akar dari jari-jarinya 10,5 kuadrat ditambah tingginya 14 kuadrat. 10,5 dikali 10,5 110,25, ini 196. Kalau kita jumlahkan jadi 306,25. Akarnya sama dengan 17,5 cm. Nah, baru kita cari luas selimut kerucutnya. Karena ada 3 ya. Jadi 3 dikali Pi dikali R dikali S. Pi-nya kita gunakan saja 22/7. R-nya tadi kita kembalikan saja 21 dibagi 2. S-nya 17,5. Bisa dicoret ya.
7 dengan 21 dibagi 7 ini 1, ini 3. 22 dengan 2 ini bagi 2 1, yang atasnya 11. Jadi 3 dikali 11 kali 3, 33 dikali 17,5. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 17,5 dikali 33, 577,5. Jadi sama dengan 1732,5 cm persegi. 1732 D. Ini soal nomor 29. Kita lanjut ke soal nomor 30. Nah, ini 30. Romi membuat parasut besar dari plastik berbentuk belahan bola sebanyak 20 buah. Jika panjang jari parasut 4 meter, luas plastik minimum yang diperlukan adalah. Nanti luas setengah bola. Nah, kita langsung saja ya, kita kali 20 karena dia mau buat 20. Jadi luas seluruhnya 20 dikali, karena ini setengah bola berarti 2 dikali pi dikali r kuadrat. 20 dikali 2 dikali pi nya 3,14 dikali r nya 4 meter. 4 dikali 4 meter ya. Jadi kalau kita kalikan 20, ini mau kerjakan dulu di sini boleh ya. Mau langsung dari depan juga boleh. 20 dikali 2 kali 3,14, 6,28 dikali 16. 20 dikali 6,28 dikali 16, 100,48 cm persegi. Nah, ini luas satu buah parasut dikali 20 parasut. Berarti jadinya 2009,6. Ini tadi meter, berarti ini meter persegi ya. Oh, ini jangan sentimeter ya, ini meter sudah. 2009,6 meter persegi. Ini kayaknya satuannya juga keliru ya, karena di sini meter sedangkan di sini sentimeter semua. Oke, ini kalau kita ganti ini meter berarti jawabannya C. Oke. Baiklah adik sekalian, demikianlah pembahasan untuk halaman 98 ya, 97-98, uji kompetensi 7. Uji kompetensi 7 ini ya. Ini apa kakak sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe, like, dan share. Kita sambung di video lainnya. Kakak akhiri, bila taufik beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.